Halo guys, kenalin aku Nadia. Jadi selama 1 bulan ini aku ngejalanin diet ala Katia Aresta. Tara pasti kalian juga udah pada tahu kan. Jadi dietnya itu kita makan on time di jam-jam yang udah kita tentuin sendiri. Terus porsinya juga udah disesuaikan sama berat badan tubuh kita awal dan kesanggupan kita juga. Yang pasti makanannya itu nggak pakai minyak, nggak pakai tepung, nggak pakai santan, dan juga no apa ya satu lagi, no garam, no tepung, no santan, no gula. Nah, ditambah kita harus rajin jalan selama 45 menit setiap harinya, mau pagi, siang, sore, atau malam, terserah, bebas. Dan selama 1 bulan ini akhirnya tara, aku bisa turunin berat badan sampai dengan 5,7 kilo. Yeay. Pasti kalian bertanya-tanya juga kan, kenapa sih kok aku tuh turunnya nggak sebanyak sama follower-follower Katia yang lain. Jadi kalau misalnya aku lihat di IG-nya ya, atau di komen-komennya YouTube-nya Katia, jadi ada yang turunnya bisa sampai 7, 8, 9 gitu di dalam 1 bulan. Nah, di video ini aku mau kasih tahu beberapa hal kenapa kok bisa sih berat badan kita itu nggak turun sesuai dengan orang-orang lain gitu. Jadi inilah 5 kesalahan atau hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat kita menjalani diet ala Katia Arista. Oke, langsung aja yang pertama. Jadi yang pertama itu adalah satu, terlalu cepat menurunkan porsi makan ya. Jadi kan Katia sering sharing ya, kalau misalnya eh, dia itu pertama kali makan itu 5 sendok makan yang melentung dan 70 gram ayam, terus akhirnya dia turun per 2 minggu. Nah, setelah aku lihat video-video Katia kan gila cepet banget gitu, maksudnya dia dalam 2 bulan aja dia udah 16 kilo gitu turunnya. Jadi kan ada nggak sabar gitu ya, jadi aku tuh beberapa kali itu sering kecepatan banget nurunin porsi. Yang awalnya aku 5 sendok mentung itu di hari ke 9 atau ke 10 tuh udah aku turunin. Karena kan gini, jadi sebenarnya kalau cewek itu ada beberapa faktor dia tuh agak lama gitu berat badannya turun, apalagi kalau lagi datang bulan. Nah, jadi aku tuh pas lagi dapet tuh kayak nggak sabar banget gitu, akhirnya aku turunin porsi, padahal itu salah. Kenapa? Karena badan kita tuh belum menyesuaikan sama porsi sebelumnya, belum. Jadi kan harusnya per 2 minggu ya, jadi belum bener-bener fix gitu menyesuaikan berat badan. Udah kita turunin lagi gitu, akhirnya lama kelamaan kita jadi kayak ngerasa lapar gitu, padahal harusnya kan settle meskipun nggak turun ya, tapi badan kita udah siap nerima. Ya udah gitu, baru setelah 2 minggu kita turunin porsi, jadi badan udah siap lagi, turunin porsi gitu, jadi nggak akan ada fase yang namanya kelaparan gitu. Nah, aku tuh kayak gitulah, karena nggak sabar dengan hasil akhirnya aku cepet-cepet nurunin porsi makan. Nah, yang kedua, nomor 2 itu adalah catatannya. Jadi yang kedua itu sering banget aku skip cemilan. Padahal cemilan itu ngebuat kita jadi ngerasa bener-bener nggak kelaparan. Jadi ini tuh diet ya sebisa mungkin kita perutnya tuh nggak lapar gitu. Jadi kita jam-jam makan dan jam-jam cemilan itu kan diputusin sama kita sendiri ya. Nah, aku tuh kadang-kadang tuh ngerasa tuh ya ada yang aku telat, jadinya aku ngeskip, terus aku ngerasa perut aku masih penuh, jadinya aku ngeskip, padahal nanti sejam lagi tuh aku ngerasa lapar gitu. Nah, kalau misalnya kita skip hari ini, berarti kan kalori yang masuk ke dalam tubuh kita itu udah sedikit ya. Terus besoknya tiba-tiba aku cemilan makan gitu.
udah kalorinya jadi nambah, terus metabolisme yang ingin dibentuk juga jadinya terganggu, nggak disiplin, akhirnya ya kacau balau pokoknya. Itu menurut aku sih, tapi menurut aku sih benar, kalau misalnya kalian ngejalanin diet ini, please banget jangan skip sarapan ataupun cemilan sore dan cemilan malam. Oke, nah yang ketiga itu nomor 3 itu adalah salah mengukur porsi makan dan salah dalam memilih cemilan. Nah, jadi kan aku porsi awal itu 5 sendok melentung. Pokoknya aku kalau misalnya makan tuh pakai sendok gitu ya. Nah, nggak ditimbang. Akhirnya tuh kadang-kadang tuh gini, aku bener nggak sih 5 melentungnya hanya hari ini sama 5 melentungnya besok itu sama gitu. Kadang-kadang kan ya namanya juga manusia mah ada pasti slip-slipnya dikit. Akhirnya tuh ya gitu, kalau menurut aku tuh nggak konsisten gitu. Jadi mungkin hari ini kadang 5 sendok melentung banget, besok melentung biasa, terus ya kayak gitulah, jadinya mungkin porsinya berubah gitu, nggak tetap. Akhirnya baru di minggu, beberapa hari ini deh aku baru beli timbangan dan akhirnya aku timbang nasinya. Itu membuat kita jadi lebih pasti tentang ukuran gitu. Nah udah gitu sama lauk juga gitu, lebih baik ditimbang, jadi kita tuh tahu pasti gitu berapa gram sih yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah yang berikutnya adalah tentang cemilan itu sendiri. Jadi kan kalau misalnya yang di share sama Katia, cemilan yang dibolehkan itu adalah, atau sarapan ya, putih telur, buah-buahan kayak melon, terus apel, pir, atau pepaya, atau buah naga itu sekitar porsinya 50 graman gitu, atau 2 iris. Nah, sama crackers 2 keping yang non gula, dan juga roti gandum. Nah, aku tuh iya sih sering, tapi pernah tuh di beberapa hari dan itu kelihatan banget berat badannya nggak turun adalah ketika saat itu tuh pokoknya habis persediaan telur dan buah-buahan. Jadi aku cuman sarapan dan cemilan itu pakai crackers doang. Dari sarapan crackers, terus cemilan sore crackers, malam crackers, dan itu terjadi selama 2 hari. Dan beneran, meskipun naiknya memang sih cuma 0,2 kilo atau sekitar 200 gram, tapi itu tuh naik guys gitu. Itu nggak turun, mungkin karena terlalu banyak tepung kali ya, meskipun kalorinya sedikit. Jadi kalau misalnya kalian ngikutin diet ini, saran aku sih cemilannya benar-benar divariasiin gitu. Karena kalau misalnya cemilannya divariasiin, kita jadi nggak terlalu banyak kandungan tepung, terus juga lebih, jadi kalorinya itu meskipun nggak sama aja. Misalnya nih buah 50 gram saat sarapan, putih telur saat cemilan sore, sama crackers 2 keping. Nah itu kan kalorinya, kalau buah itu sekitar 70 kalori, kalau putih telur udah tahu lah ya kecil, sekitar 17 kalori doang. Terus kalau crackers itu 2 keping itu sekitar 70 kalori juga. Coba ada yang sedikitnya kan. Nah, kalau misalnya kita cracker semua kan 70 kalori gitu. Jadi ya harus diseimbangkan kalau menurut aku sih gitu. Nah, terus yang keempat adalah jalan kaki 45 menit. Nah, kalau jalan kaki sih aku alhamdulillah rutin, mau itu malam, mau itu siang, mau itu sore, aku nggak pernah skip jalan kaki. Tapi kadang-kadang aku tuh jalannya bener-bener cepet-cepet banget gitu, buru-buru gitu, jadi capek. Padahal kan aturannya itu nggak ngos-ngosan, nggak keringetan, dan nggak capek gitu. Kenapa sih harus itu sepenting itu gitu ternyata. Kenapa jalan buru-buru sama jalan kaki yang santai itu beda banget? Karena ternyata kita tuh punya 4 output pengeluaran kalori di tubuh kita ini. Nah, yang pertama itu adalah BMR. Nah, BMR itu basal metabolic rate, yaitu kalori yang kita perlukan untuk berlangsungnya fungsi-fungsi tubuh seperti jantung berdetak, paru-paru bernafas, darah mengalir ke seluruh tubuh, terus pokoknya pembakaran dalam sel. Nah itu pasti butuh kalori juga. Nah yang kedua adalah TEF atau thermic effect of food. Jadi
kalori yang dibutuhkan untuk mencerna makanan. Nah, terus yang ketiga, ya pokoknya kalau TEF mah ya kita makan apa, kalori segitulah yang dibakar. Semakin banyak kita makan kalori, semakin tinggi kalori yang akan diperlukan untuk mengolahnya. Tapi kalau kita kebanyakan makan kalori juga, kebanyakan makan protein juga, ya protein yang masuk juga gede, jadi harus hati-hati juga ya. Yang ketiga adalah EAT atau Exercise Activity Thermogenesis. Jadi kalori yang dibutuhkan saat kita melakukan olahraga seperti lari, renang, pokoknya olahraga lah ya, olahraga secara keseluruhan. Nah, yang keempat adalah NEAT atau Non Exercise Activity Thermogenesis. Nah, kalau ini adalah kalori yang kita pakai untuk melakukan aktivitas sehari-hari di luar olahraga. Jadi kayak misalnya nyapu, nyuci piring, masak, dan sebagainya. Nah, itu termasuk juga jalan kaki. Nah, apa sih bedanya EAT sama NEAT atau NEAT lah ya bilangnya. Nah, kalau NEAT itu jadi kita kan itu nggak capek ya, jadi memang aktivitas biasa aja gitu, bukan olahraga. Nah, yang terbakar itu adalah lemak kita gitu. Tapi kalau EAT atau exercise itu akan ada pembentukan massa otot. Jadi kalau misalnya kita jalannya cepet-cepet sampai capek, itu bisa masuk ke EAT. Kalau misalnya kalorinya masuk ke EAT, akan ada massa otot yang terbentuk. Tapi kalau misalnya kita jalan santuy, itu masuknya ke NEAT atau NEAT. Jadinya kita cuma nggak bakar lemak aja, nggak ada massa otot yang terbentuk. Kalau nggak ada massa otot yang terbentuk, otomatis berat juga bisa turun gitu. Meskipun kalau misalnya otot itu terbentuk kan kita bentukan badannya juga lebih ini ya, lebih slim gitu, lebih shape gitu, lebih bagus. Tapi memang pasti nggak akan terlalu kecil gitu penurunan berat badannya. Nah, kalau misalnya kalian memang kalau misalnya gini, kalau misalnya lemak yang terbakar doang kan itu akan menjadi gelambir ya. Ya gitulah ya, kalian tahu gelambir. Nah, itu nanti aja kalian ngebentuk ototnya itu setelah kalian dapat berat badan yang kalian inginkan, baru kalian nanti olahraga pembentukan otot, dan itu banyak banget kalau misalnya kalian mau cari di YouTube. Oke? Nah, yang kelima, pasti kalau ini udah kalian tebak semua sih. Yang kelima adalah cheating. Ya, namanya juga diet, pasti kita tetap akan adalah keinginan atau hasrat-hasrat untuk makan makanan di luar yang seharusnya, dan itulah yang aku lakukan. Jadi aku cheating ya, di minggu ketiga itu orang tuaku itu ngirimin makanan khas dari Bandung atau Cimahi, yaitu keripik pedas sama kayak stik bawang gitu buatan mamaku sendiri. Nah, kalau misalnya di stik itu kita udah tahu sendiri lah ya, itu kan pasti digoreng, ada tepungnya, dan itu ada ini juga kan, ada apa tuh namanya, ada keju juga karena mamaku pakai keju. Dan ya benar-benar satu hari naik 0,3 atau 300 gram. Besoknya aku tetap makan lagi, akhirnya aku naik lagi 0,5, jadi totalnya 800 gram dalam 2 hari. Oh my god. Tapi ya udah, itu sih nggak usah disesali, namanya juga diet gitu, yang penting kita tahu batasan sebenarnya. Yang pasti sih mungkin sesuai dengan budget kalori masuknya ya. Cuman kalau menurut aku ya, kalau misalnya kalian mau cheating, please tahan aja, karena memang disarankan juga kalau misalnya kita mau cheating itu 2 bulan setelah kita ngejalanin diet. Karena apa? Karena biar badannya itu nggak cepet naik lagi. Ataupun misalnya kalian aduh memang benar-benar nggak kerasa, udah lapar, udah lemes, sudah apa, mending kalian cheatingnya buah deh. Ya sepotong 2 potong mungkin nggak masalah lah ya, daripada kayak gue cheatingnya tepung, udah stuck berat badan berhari-hari, kita kesel karena kita ngerasa udah nahan lapar, ujung-ujungnya naik hanya gara-gara stick doang gitu. Terus udah gitu pokoknya jadi bad mood itu, dan itu mempengaruhi keberlangsungan dietnya juga, karena besoknya tuh kayak nagih lagi, gue pengen lagi, apalagi memang masih ada gitu, pengen lagi ya, seperti itu. Jadi never ending cheating kalau misalnya kalian sekali udah pernah cheating. Ya sekianlah sharing dari aku, nanti aku update terus tentang beberapa hal diet ini, karena aku udah ngejalanin diet banyak banget ya.
metodenya. Dan menurut aku sih dietnya ala Katia ini diet yang paling enak gitu. Aku udah pernah diet yang bener-bener hard, kayak nge-gym gitu, ngebakar di atas 1000 kalori. Memang sih bentuknya bagus banget ya, tapi yang namanya kalau udah berhenti naik lagi. Terus diet apa, catering udah pernah juga. Terus banyak lah, aku udah ngejalanin banyak diet dan ini diet paling enak gitu. Jadi kita harus ngejalaninnya dengan semangat. Yang pasti kita harus tentuin dulu niat awalnya. Kalau aku sih niat awalnya karena memang badan udah gak enak banget, terus udah masuk obesitas juga di BMI-nya, tidak pas turunan ini gitu. Karena aku nggak mau lah ya nanti kedepannya itu badan aku banyak masalahnya. Bukan berarti sih kalian yang overweight juga akan ngalamin kayak aku, kan kita beda-beda gitu. Cuman ini kan pandangan aku dan menyangkut diri aku sendiri, jadi kalian juga boleh ikutin, boleh enggak. Minta tolong untuk di subscribe ya, terus jangan lupa mampir juga ke IG aku. Kalau misalnya ada yang mau nanya apa-apa, langsung jangan malu-malu. Dadah, semangat guru.